Yang lebih parahnya adalah terjadi ledakan yang amat dahsyat. Halo, assalamualaikum. Baik lagi di channel YouTube aku, Yuki Channel. Aku mau ngebahas sesuatu yang masih hangat diperbincangkan di seluruh dunia, yaitu mengenai ledakan di Beirut, Lebanon. Nah, mungkin kalian sendiri udah melihat di video atau di rekaman melalui berita atau sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau lain sebagainya. Kalian sudah menyaksikan bagaimana ledakan di Beirut, Lebanon bisa terjadi. Nah, aku sendiri nonton atau tahu ada berita ledakan di Lebanon itu pas malam pukul 10 atau 11 gitu deh. Terus aku di situ judulnya detik-detik ledakan di Beirut, Lebanon. Nah, aku nonton videonya. Pertama mungkin di salah satu pengunggah video tersebut, dia mungkin ada di sebuah apartemen atau di sebuah gedung, karena gedung yang kebakaran itu tuh kelihatan jelas gimana asap yang hitam pekat itu membumbung tinggi. Terus mulai ada ledakan-ledakan kecil. Yang lebih parahnya adalah terjadi ledakan yang amat dahsyat yang menyapu seluruh gedung yang ada di dekat gedung tersebut. Aku awalnya mengira itu adalah sebuah gudang persenjataan yang kebakaran karena ada ledakan-ledakan yang amat dahsyat. Nah, ternyata setelah aku searching dan aku cari tahu, ada fakta-fakta menarik mengenai ledakan di Lebanon. Makanya aku mau share ke kalian fakta-fakta mengenai ledakan di Beirut, Lebanon. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, and share dulu sebelum lanjut ke video aku. Please dukung aku seterusnya. Fakta yang pertama adalah kronologi ledakan di Beirut, Lebanon. Ledakan Beirut di Lebanon terjadi pada Selasa 4 Agustus 2020 pukul 18.10 waktu setempat. Terjadi 2 kali ledakan di mana berselang beberapa menit dari ledakan pertama ke ledakan yang kedua. Banyak warga yang mengabadikan terjadinya ledakan tersebut karena sebelum terjadi ledakan, adanya kebakaran dahsyat di suatu gedung yang membuat asap hitam membumbung tinggi ke atas dan terdengarnya beberapa ledakan-ledakan yang menyambar gedung terdekatnya sehingga memicu ledakan yang lebih dahsyat dari ledakan sebelumnya. Ledakan kedua tersebut membuat seluruh bangunan yang ada di dekatnya terhempas sejauh 10 km. Fakta yang kedua adalah dahsyatnya ledakan di Beirut, Lebanon. Ledakan di Beirut, Lebanon bukan hanya dirasakan di sekitaran ledakan tersebut. Saking dahsyatnya ledakan di Beirut, Istana Babda, tempat kediaman Presiden Lebanon, mengalami kerusakan di bagian pintu dan jendela-jendelanya. Bahkan IMSC menjelaskan bahwa ledakan di Beirut dirasakan sampai sejauh 250 km jauhnya sampai ke pulau tetangga Siprus. Dan CNN juga melaporkan bahwa ledakan di Beirut menyebabkan gelombang seismik yang setara dengan gempa bumi berkekuatan 3,3 skala Richter. Yang ketiga adalah penyebab terjadinya ledakan di Beirut, Lebanon. Kantor Berita Acara Nasional melaporkan penyebab terjadinya ledakan diyakini terjadi karena kebakaran gedung di daerah tersebut. Bahkan Presiden Lebanon Michel Aoun menyatakan setidaknya ada 2.750 ton amonium nitrat yang merupakan bahan baku pembuat pupuk dan bom yang ada di pelabuhan tersebut tanpa adanya pengamanan khusus, sehingga bisa dibilang amonium nitrat merupakan pemicu terjadinya ledakan besar di Lebanon. Fakta yang keempat adalah ledakan di Beirut memakan banyak korban. Banyaknya korban akibat ledakan di Beirut, Lebanon, setidaknya ada 135 orang tewas, 5.000 orang luka-luka, dan 30.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dan penjabat setempat juga menyatakan bahwa jumlah itu akan terus meningkat karena tim penyelamat masih mencari orang-orang yang tertimbun di puing-puing bangunan. Bahkan tidak sampai di situ saja, ledakan dahsyat di Lebanon juga telah menghasilkan gas nitrogen oksida yang cukup besar. Gas NO merupakan salah satu polutan tercemar udara yang biasanya ditemukan di perkotaan.
yang bisa mengiritasi pernapasan seseorang. Ditambah lagi dengan kasus COVID-19 yang semakin meningkat di dalam negaranya. Fakta yang kelima adalah ledakan di Beirut, Lebanon memunculkan sebuah kawah. Ledakan besar di Beirut, Lebanon telah menunjukkan adanya dataran yang hilang dan membentuk sebuah kawah. Kawah tersebut diperkirakan berdiameter 124 meter dan panjangnya melebihi lapangan sepak bola. Data tersebut didapatkan berdasarkan analisis CNN dari Citra Satelit Lab. Oke teman-teman, itu adalah 5 fakta yang telah aku jelaskan mengenai ledakan di Beirut, Lebanon. Mungkin kalian bisa bayangin gak sih kalau kita berada di dekat ledakan tersebut, karena kita nggak tahu bakal terjadi ledakan. Kita mungkin ada di rumah, atau kita lagi main, atau kita sedang di mana, tiba-tiba terjadi ledakan dan kita dalam keadaan tidak siap ledakan itu terjadi gitu. Ya setidaknya kalau nggak kepentok ya kita ketiban reruntuhan gitu. Nah makanya aku juga dengar berita bahwa sebelum terjadinya ledakan kan ada orang yang ingin memadamkan kebakaran tersebut. Nah mereka berusaha untuk memadamkan api, namun mereka juga tidak tahu kalau akan terjadi ledakan, sehingga setelah terjadi ledakan jasad mereka belum ditemukan sampai sekarang. Nah, kita nggak tahu jasad mereka apa sudah hilang atau jasad mereka terlempar ke laut atau gimana. Intinya kita berdoa untuk orang-orang yang telah berjibaku dalam kebakaran tersebut namun mereka dinyatakan hilang, dan mereka mungkin jika sudah tidak ada pun mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisi Allah sebaik-baiknya. Dan kita juga berdoa untuk masyarakat Lebanon yang menjadi korban ledakan tersebut. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, kekuatan, dan mereka bisa kembali hidup normal lagi seperti sedia kala, dan mungkin lebih baik lagi dari sebelumnya terjadi ledakan. Oke, udah dulu ya teman-teman. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya, dan bantu aku untuk kembangin channel ini agar lebih baik lagi dan agar lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.